Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sharing atau berbagi tentang doa dan berdoa. Semoga pemahaman kita semakin dalam mengapa kita harus berdoa, mengapa doa itu begitu penting bagi setiap kita orang-orang percaya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Beri pada kami hati yang sungguh-sungguh mencerna apa yang Kau mau ingin kami sampaikan dalam doa yang boleh kami pelajari lewat firman-Mu pada malam ini. Kuduskan hamba-Mu, siapkan hamba-Mu, dan mohon pengurapan yang dari Engkau. Engkau tolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu mampu menjelaskan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami yakin Engkau sudah bersama dengan kami dan memberkati setiap kami. Segala puji syukur kami panjatkan doa kami ini dan kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa doa itu begitu penting. Ada yang berkata doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi kita tidak berdoa berarti kita mati. Nah, saudara, Allah mengundang kita untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus sendiri selalu mengutamakan hidup doa. Namun, kita selalu saja memiliki alasan-alasan untuk kita tidak berdoa. Saudara, doa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, baik dengan kata-kata maupun tidak, yang tetap disertai dengan sikap tunduk dan hormat kepada Tuhan. Saudara, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saudara, itu merupakan sepenggal lirik lagu ini yang menyadarkan kepada kita bahwa di dunia ini kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan amat sulit, seakan kita tidak mampu lagi untuk melaluinya. Setiap orang di dunia pasti menginginkan adanya mujizat yang datang dari Tuhan, pertolongan yang datang turun dari Tuhan atas kita. Dalam setiap keadaan, jika kita membawa masalah kita ke hadapan Tuhan, doa bisa mengubah segala sesuatu. Banyak contoh, misalnya orang yang sakit keras dan hampir tidak bisa disembuhkan. Misalnya mengalami kanker mencapai stadium keempat misalnya. Selalu mengharapkan mujizat itu terjadi. Di lain sisi, seseorang yang kondisi ekonominya hampir bangkrut berharap ada mujizat dari Tuhan dan ekonomi dapat pulih kembali. Seseorang yang keluarganya broken home juga mendambakan adanya mujizat yang nyata dalam kehidupan keluarga. Termasuk anak-anak muda yang sangat berharap akan dapat menemukan pasangan hidupnya. Nah, saudara, apakah doa itu bisa mengubah keadaan kita? Inilah pertanyaan yang seringkali kita gumuli. Seorang biarawan Kristen yang hidup sekitar abad ke-5 yang bernama Benedictus. Beliau mempopulerkan sebuah slogan dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan kerja tangan. Artinya bekerja, berdoa dan bekerja. Slogan ini mengingatkan kepada kita setiap orang percaya untuk tidak hanya bekerja tanpa mendasarinya dengan doa. Atau hanya berdoa tanpa mau melakukan apa-apa. Kedua-duanya
harus dilakukan, apa menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan, apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Namun ketika diperhadapkan pada problem kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang Kristen yang kemudian mengabaikan doa, saudara. Mengapa? Bekerja lebih kelihatan hasilnya. Sementara berdoa kelihatan pasif, tidak ada hasilnya. Apalagi saudara, jika yang didoakan itu tidak pernah kunjung terjadi. Berdoa atau tidak, tentu sama saja. Itu pikiran mereka. Jika kita tidak memahami kuasa doa, saudara, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang pendoa. Kita akan terjebak pada pola-pola hidup dari orang-orang di dunia ini yang percaya bahwa nasib mereka itu ditentukan oleh usaha mereka sendiri. Nah saudara, kita coba melihat dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Di sini kita melihat Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk bertekun di dalam doa. Saya bacakan dari Alkitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 7 tadi dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini menarik untuk kita lihat, mintalah, carilah, ketuklah. Tuhan Yesus menggunakan 3 kata perintah yang nuansanya meningkat. Minta, cari, ketuk. Nah, kata kerja dalam bahasa Yunaninya ini menunjukkan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini berarti bahwa kita harus terus meminta, mencari, mengetuk. Meminta di sini mengandung makna kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Mencari itu menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh yang disertai dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Mengetuk itu menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Tuhan tidak menjawab dengan segera. Nah saudara, mintalah. Artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dan kita menyadari betapa pentingnya kita memiliki sikap kebergantungan kita kepada Tuhan. Carilah artinya kita harus berusaha untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Ketuklah artinya kita harus konsisten di dalam berdoa. Artinya tetap berdoa walaupun belum dijawab. Nah saudara, inti dari pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang perintah berdoa ini adalah Tuhan ingin menegaskan tentang kesungguhan kita, ketekunan kita berjalan seiring dengan keyakinan bahwa doa kita disambut oleh Bapa Surgawi yang baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus melukiskan hal berdoa itu dengan 3 kata kerja tadi. Minta, cari, ketok. Melalui ketiga kata kerja itu, Tuhan Yesus menegaskan 2 hal penting tentang doa. Pertama, posisi pendoa ada dalam posisi orang yang berkebutuhan. Sedangkan Tuhan dalam posisi penjawab dan pemenuh kebutuhan. Nah, dalam posisi demikian, saudara, yang menentukan bukan pendoa, tetapi sang penjawab doa. Yang kedua,
Ketiga kata kerja tadi, minta, cari, ketuk, menekankan keserasian antara kegiatan berdoa dan sikap bersungguh-sungguh dan bertekun di dalam doa. Kesungguhan dan ketekunan berdoa itu lahir dari keyakinan bahwa Allah itu baik adanya dan pasti akan menjawab doa-doa kita selaras dengan sifat baik sempurnanya sebagai Bapa Surgawi. Tadi digambarkan tidak mungkinlah seorang tua kita memberikan yang terjelek kepada anak-anak kita karena cintanya. Nah, saudara, lalu Tuhan Yesus melanjutkan bahwa saat kita berdoa, maka kita akan menerima jawaban. Tentu saja sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Dan yakinlah jawaban itu pasti yang terbaik. Sesuai dengan natur Tuhan yang maha baik. Kita kenal Allah kita itu baik. Nah, disinilah problem itu muncul, saudara. Jika Tuhan memiliki rencananya sendiri, dan itu pasti terjadi, untuk apa saya berdoa? Ngapain saya berdoa kalau memang Tuhan sudah memiliki rencananya dan Dia akan pasti menolong kita berikan terbaik? Untuk apa kita berdoa? Seringkali kita dengar seperti itu. Betul. Ya, seringkali itu menjadi pergumulan kita. Bukankah kita tidak bisa mengubah Tuhan? Betul. Kita memang tidak bisa mengubah Tuhan. Tapi doa kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bekerja dan menggenapi rencana Tuhan melalui doa orang-orang percaya. Ingat Maliaki pasal 3 ayat 6 ayat yang selalu saya hafal dan saya ingat bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa berarti kita siap menundukkan diri kita kepada kehendak Allah. Jangan menjadikan doa itu alat untuk mengatur atau alat untuk memaksa Tuhan. Kerap kali kita seperti itu, kita jadikan doa untuk memaksa Tuhan. Yakinlah saudara bahwa Allah itu baik dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan berdoa asal-asalan, sebab itu berarti menyepelekan kebaikan Tuhan. Nah saudara, apakah doa mengubah segala sesuatu? Pertanyaan ini sering kali dijawab, tergantung situasi. Jika kita mengalami kebaikan Tuhan, pasti kita mengatakan ya. Namun, bagi kita yang telah berdoa begitu lama, berdoa dengan segenap tenaga kita, waktu kita begitu lama, dan kita tidak mendapatkan jawaban, mungkin akan menjawab tidak. Terlebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa Tuhan tidak menyatakan pertolongannya? Kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat bagi saya? Kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat bagi keluarga? Padahal firman Tuhan menyatakan janjinya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat beberapa prinsip penting dalam doa yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara, ada 3 hal yang dapat kita lihat dari ayat yang saya baca ini. Pertama,
Kita berdoa oleh karena adanya kebutuhan. Jadi kita berdoa karena ada kebutuhan yang mendesak yang kita butuhkan. Yakobus pasal 3 tadi, pasal 5 maaf. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 14. Dikatakan tadi, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ada kebutuhan. Jadi jika kita menderita, kita menghadapi pergumulan-pergumulan, berdoalah. Jika kita sakit, ya panggillah penatua atau pendeta untuk mendoakan. Atau kita juga sendiri bisa berdoa karena kita adalah imam-imam yang punya kelayakan untuk datang kepada Bapa. Sehingga kita bisa manggil ya Abah, ya Bapa. Ya, sebuah doa yang dijawab adalah doa yang keluar dari kebutuhan. Bukan doa yang kita panjatkan oleh karena keinginan manusia kita. Itu sudah saya kupas Rabu yang lalu. Nah saudara, yang kedua, iman. Unsur doa terpenting adalah iman atau keyakinan kita kepada Allah. Seberapa kita yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu bahkan untuk hal yang mustahil sekalipun saudara. Apakah kita yakin Tuhan sanggup melakukan segala perkara walaupun kita hanya memiliki iman sebesar biji sesawi. Saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, dikatakan sesungguhnya kamu mempunyai iman, sekiranya kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, ini hal menarik. Ingat, iman sebiji sesawi mampu memindahkan gunung. Apakah benar? Sebelum saya melanjutkan, saya ingin membagikan kisah gereja mujizat yang seringkali disebut oleh orang Indonesia, yaitu gereja sampah yang ada di Kairo. Kenapa dikatakan gereja sampah? Karena kita harus melewati orang-orang yang mengais sampah. Di situ tempat pusat ya penjualan pengumpulan sampah. Nah saudara, yang disebut dengan gereja Mukatam. Terjadi kisah secara praktis, sederhana saya sampaikan. Ada pergumulan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan intinya ayat ini digunakan oleh seorang tokoh agama waktu itu. Kalau benar memang iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung, buktikan. Kalau tidak, kalian aku bunuh. Tapi kalau gunung itu pindah, aku akan menjadi Kristen. Dan inti ceritanya mereka berdoa selama 3 hari berpuasa. Dan kemudian terjadi mujizat. Gunung itu pindah sejauh 3 kilometer. Saudara nggak percaya? Silakan searching di Google. Dan gerejanya ada sampai sekarang ini bisa menampung sekitar 15.000 orang. Di gunung yang pindah itu dibangun sebuah gereja, yaitu gereja Mukatam. Jadi iman sebesar biji sesawi. Jadi saudara, doa yang mengubah segala sesuatu itu muncul karena apa? Karena ada keyakinan dari kita, iman dari kita kepada Allah yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Saudara, sering kali kita berpikir apa Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya. Sedang masalah saya begitu berat. Sepertinya Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalah saya. Sehingga yang muncul adalah doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pentingnya iman. Doa dinaikkan dalam iman berarti dinaikkan dengan penuh keyakinan akan kuasa Allah yang dapat memulihkan, menyembuhkan, menolong kita. Puji Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu
saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ada dua bagian dari ini, nanti kita poin ketiga saya akan kupas dari ayat 16a. Kita lihat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi percaya akan apa yang kita doakan. Jadi kalau kita tidak percaya apa yang kita doakan, maka tidak akan terjadi. Kita harus yakin ketika kita berdoa. Jadi bila dengan yakin, hasilnya dikatakan ayat 16 tadi sangat besar kuasanya. Nah, kata sangat besar dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris effectual atau efektif. Jadi ada efeknya, ada akibatnya, ada pengaruhnya, ada kesannya. Artinya doa yang dengan yakin dapat membawa hasil, berhasil guna karena ada kuasa. Dikatakan tadi sangat besar kuasanya. Kata kuasa dari kata Yunani energio, sumber dari kata energi, berarti berfungsi, bekerja, bersifat terus menerus, dan dari teks gramatikalnya suara medium ini menggaris bawahi subjek, yaitu doa yang bekerja. Puji Tuhan. Sebagai contoh Yakobus 5 ayat 17. Saya bacakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Perhatikan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini yang pertama kita pikirkan. Yang kedua dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang didoakan? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Setelah itu turun hujan. Nah, kita lihat yang pertama, ayat 17a dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia biasa sama seperti kita, kata homoiopates. Secara literal ini berarti seperasaan, sepergumulan. Nah, tapi makna dalam terjemahan baru cukup tepat, yaitu Elia sama saja dengan saudara dan saya. Sama-sama manusia. Jadi Elia nggak lebih dari kita, sama. Ya, kalau Elia mengharapkan hal yang besar dari Allah, mengapa kita tidak berdoa seperti Elia? Saudara, ini luar biasa kan? Kalau Elia sama seperti kita, kenapa kita tidak berdoa seperti Elia? Ya, kadang-kadang kita meragukan kan, apa iya? Yang kedua, dikatakan ayat 17 tadi, ia sungguh-sungguh berdoa. Nah, kata sungguh-sungguh berdoa dari kata prosykomai. Secara literal itu berarti dalam doa dia berdoa. Menarik, dalam doa dia berdoa. Dalam doa Elia berdoa. Ini menekankan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa. Ini menunjukkan bahwa suatu doa dari Tuhan telah diberikan kepada Elia. Dan di dalamnya Elia berdoa. Elia tidak berdoa di dalam perasaannya, pemikirannya, atau maksud atau perasaan hatinya, atau dalam rangsangan yang muncul dari berbagai situasi kondisi untuk mencapai tujuannya sendiri. Tapi Elia berdoa di dalam doa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan bagi penggenapan kehendak Tuhan atas hidupnya. Yang ketiga, kekudusan. Jadi ingat, berdoa sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, berdoa dengan iman. Yang ketiga, berdoa dalam kekudusan. Tadi kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ayat ini memberikan suatu alasan yang begitu penting mengapa kesembuhan seringkali tidak terjadi, tidak dijawab. Dosa harus diakui kepada orang lain. Ada pengakuan. Dan doa yang sungguh-sungguh bagi satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Nah, dosa dalam gereja menghalangi doa orang percaya serta merintangi kuasa penyembuhan Allah dinyatakan dalam jemaat. Betapa pentingnya kekudusan hidup untuk memanjatkan apa yang kita sampaikan supaya kita bisa mendapatkan doa yang berkuasa.
Doa adalah penghalang Tuhan bekerja jika masih ada dosa dalam hidup kita. Maka tidak mungkin karya Allah dinyatakan, tidak mungkin pekerjaan Allah dinyatakan. Saudara, doa besar kuasanya bukan hanya karena iman, tetapi orang yang berdoa pun adalah orang yang benar. Karena dikatakan tadi, doa orang yang benar. Artinya orang yang sudah dibenarkan, yaitu orang suci. Yang memiliki karakter seperti Kristus dan ingin hidup memuliakan nama Tuhan. Suci atau kudus bukan berarti kita hidup tanpa dosa. Melainkan hidup yang selalu meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, jika ingin doa kita mengubah segala sesuatu, berusahalah menjadi anak-anak Tuhan yang kudus dan dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga keinginan hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Selain itu saudara, doa itu juga lahir dari kebutuhan seseorang yang rindu hidup benar dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh mendorong setiap kami untuk tetap semangat berdoa, dan kami percaya berdoa sesuai dengan kebutuhan kami, berdoa dengan iman kami, berdoa dalam kekudusan kami. Terima kasih, berikanlah kekuatan, berikan semangat bagi kami untuk tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih, memberkati seluruh kekasih kami yang sedang bergumul. Apapun masalah mereka, Engkau adalah jawaban atas setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.